Ikhwan fillah azakumullah, maka demikianlah seorang mukmin. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan demi kenikmatan, ingat, itu adalah ujian dari Allah dan bisa jadi itu adalah makar. Lihat dosa-dosamu. Kalau kamu dalam keadaan menyimpang jalannya, dalam keadaan sesat atau dalam keadaan asi, bermaksiat, kok tiba-tiba semakin luas hartanya. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah makar dari Allah dan kamu tidak sadar. Wah, berarti kita dalam keadaan dicintai oleh Allah. Tambah berani berbuat dosa. Menambah lagi rizki-rizkinya. Dia berkata lagi, kalau begitu Allah telah memaafkan aku. Bermaksiat lagi lebih besar. Berbuat lagi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Allah berikan lagi rizki demi rizki. Kebaikan demi kebaikan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Semakin jauh, tiba-tiba mati dengan su'ul khatimah. Apa nilainya dunia kalau matinya su'ul khatimah? Apa nilainya dunia kalau dia dalam keadaan mati yang jelek, di kuburan juga dia azab dan kemudian bangkit untuk menerima azab yang lebih dahsyat di dalam neraka jahanam. Untuk apa kebahagiaan yang sesaat tadi, kenikmatan-kenikmatan dunia tadi itu apa? Tapi kalau kamu sadar ketika itu, Allah sayang kepada saya, masa aku tidak syukur? Masa aku tetap berbuat dosa? Malu. Allah terus memberi rizki, aku terus berbuat dosa, bermaksiat kepadanya. Jangan-jangan istidraj, jangan-jangan diulur agar aku bertambah sesat. Astagfirullah, ya Allah aku taubat kepadamu. Kemudian dia taubat pada Allah dan syukur dengan nikmat tadi, dengan dia beramal ibadah dan kemudian meninggalkan yang haram, meninggalkan dosa-dosanya. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kasaran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini. Ya, dan kita juga sudah sama-sama melaksanakan sholat asar untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu, dan semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus mengingatkan ya kepada Anda mungkin di kesempatan sore hari ini yang belum melaksanakan sholat ya, agar sesegera mungkin melaksanakan sholat. Jangan sampai melalaikan ya, terkalahkan oleh kesibukan aktivitas yang sedang kita lakukan. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti rekaman kajian dari Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dan setelah itu kita akan sama-sama mengikuti acara untuk anak-anak ya, yaitu acara Indahnya Bermain dan Belajar ya. Dan juga untuk adik-adik semua di kesempatan sore hari ini yang belum mandi ya agar bisa segera ya atau mandi terlebih dahulu supaya ketika waktu atau acara dari kisah untuk adik-adik dan juga acara bermain dan belajar untuk adik-adik ya bisa mendengarkannya dengan seksama. Barakallahu fikum. Ya baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja dengarkan kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari Quran dan Sunnah, dan kita sampai pada bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal. Sudah kita bahas bahwa keyakinan dan tawakal tidak bisa dipisahkan, dua perkara yang menjadi satu kesatuan. Karena seorang yang tawakal pasti karena dia yakin. Seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, pasti dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Maka digabungkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam satu bab keyakinan dan tawakal. Diawali dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas, walhamdulillah, yang kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala dengan hadis-hadis. Fal awal an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW yang dikenal keilmuannya karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Beliau benar-benar seorang yang ahli dalam bidang tafsir, sampai dijuluki dengan turjumanul Quran. Dijuluki dengan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran atau penafsir Al-Quran. Juga dijuluki wi'a'ul ilm, mangkok ilmu, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd, aku melihat Nabi dan bersamanya rahd, atau dalam riwayat ruhaid. Rahd atau ruhaid dari kata rahad, maknanya adalah sejumlah manusia yang lebih dari 3 kurang dari 10. Lebih dari 3 kurang dari 10, itu rahad. Tetapi sini disebut dengan ruhaid, dengan tasghir, artinya hanya beberapa pelintir manusia. Saya ulangi ucapan Rasulullah SAW, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat Nabi yang bersamanya hanya beberapa gelintir orang saja. Ini pengikutnya sangat sedikit, kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'hu rajul war rajulan. Selanjutnya kata Nabi, dan aku melihat pula seorang Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Berarti lebih sedikit dari yang tadi. Rahat beberapa orang saja, sedangkan rajul war rajulan hanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'hu ahad. Bahkan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini tentunya baru awal pembicaraan Rasulullah SAW, sudah memberikan faedah kepada kita sangat besar, yaitu tidak mesti kebenaran itu kemudian diikuti banyak orang. Ada Nabi yang membawa kebenaran dari Allah SWT, ternyata pengikutnya kurang dari 10. Ada Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut. Artinya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah pengikut, tidak diukur dari banyaknya follower. Barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, idrufiya ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku serombongan manusia yang sangat besar. Disebutkan di sini dalam lafadznya sawadun azim, hitam yang besar. Kalimat sawadun azim, hitam yang besar, ini menunjukkan jumlah manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi, aku menduga itulah umatku. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Berarti pengikut Nabi Musa jumlahnya banyak. Itu dari kalangan Bani Israel. Walakin inzur ilal ufuq.
Fanadhartu fa idza sawadun 'azim faqila li undur ila al-ufuqil akhar. Tetapi dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah yang lain. Aku lihat ke arah yang lain, aku lihat jumlah manusia yang juga besar. Undur ila al-ufuqil akhar, lihat ke arah lain lagi. Rasulullah SAW melihat ke arah lain, ternyata jumlah manusia yang sangat besar. Sawadun 'azim. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Kata Nabi SAW bahwasanya dikatakan kepadaku, inilah umatmu, dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Tidak pakai dihitung lagi, langsung dalam jannah, tidak diazab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Nabi pun berdiri, kemudian masuk ke rumahnya. Para sahabat mendengar berita tadi, membicarakan siapa manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Maka manusia, yakni para sahabat, mereka memperbincangkan, menebak-nebak siapa kira-kira orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka berkata, bisa jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu menemani Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum, berkata yang lain, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir di dalam keislaman. Artinya mereka para sahabat, karena tawadhu'nya, sebagian mereka berkata, kalau kami pernah mengalami masa-masa sebelum Islam, tetapi mungkin yang lahir dalam Islam kemudian tetap dalam keadaan istiqamah sampai wafatnya, mungkin mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lam yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, maka mereka pun menyebutkan beberapa perkara, mungkin mereka begini, mungkin mereka yang begitu, ila akhir. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu keluarlah Rasulullah SAW menemui mereka. Faqala, kemudian berkata, malladzi takhuduna fih, apa yang kalian sedang bicarakan? Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengkhabarkan, kami sedang berbicara tentang siapa 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, humul ladina la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta diruqyah, tidak menganggap sial pada sesuatu, dan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb mereka. Demikian dalam riwayat atau dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam riwayat lain disebutkan ada kalimat yaktawun, la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikian pula dalam lafaz yang lain tidak disebutkan dengan yarkun, tetapi yastarkun. Dan beberapa ulama menyatakan yang lebih sahih adalah yang la yastarkun, dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu. Mengapa demikian? Karena yarkun, meruqyah, Nabi SAW melakukan dan membolehkan. Tetapi kalau meminta diruqyah, itu beda hukumnya. Jangan meminta untuk diruqyah. Diruqyah adalah dibacakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran misalnya, atau dengan lafaz-lafaz yang syar'i dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'an la yaghadiru saqama. Atau mengobati seseorang dengan bacaan Al-Fatihah, atau mengobati seseorang dengan ini barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ar-raqi muhsin. Orang yang meruqyah itu orang baik, muhsin. Tetapi kalau orang yang meminta diruqyah, dia melakukan sesuatu yang makruh. Mengapa dia meminta pada orang lain untuk diruqyah, padahal dia sendiri bisa membaca, dia sendiri bisa berdoa? Artinya hatinya cenderung pada orang lain. Maka yang demikian tidak dianjurkan. Sehingga lafaz yang lebih sahih, wallahu ta'ala alam,
adalah kata Nabi, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berarti terjemahannya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kay, dengan besi panas, dan tidak pula menganggap sial pada sesuatu. Tidak menganggap sial pada angka 13, tidak menganggap sial pada hari tertentu, tidak menganggap sial pada bulan Safar, tidak menganggap sial pada apapun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan segalanya. Kalau Allah takdirkan baik, maka terjadilah kebaikan. Kalau Allah takdirkan jelek, maka terjadilah kejelekan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah mengapa sebabnya Imam Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam bab al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Karena hadis ini menggambarkan bahwa 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, orang-orang yang penuh tawakal. Mereka adalah orang-orang yang selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerjakan yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Yang makruh pun tidak mereka kerjakan. Seperti meminta diruqyah, hukumnya makruh. Yang kedua, yaktawun, meminta atau meminta diobati dengan kay, besi panas yang menganga, kemudian sentuhkan, ini biasanya urusannya dengan syaraf, itu juga makruh. Wala yatatayyar, dan tidak bertatayyur. Kayaknya ini tanggal 13, kamar hotel saya kamar 13, jangan-jangan ada kejadian sesuatu. Ini barakallahu fikum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masih di situ masih makruh hukumnya. Tetapi kalau sudah amdaka aw raddak, jadi dosa. Apa amdaka aw raddak? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau sudah mempengaruhimu sehingga engkau menolak atau engkau tidak jadi, maka disitulah kamu dosa. Jadi perasaan-perasaan tadi ya wajar terjadi pada manusia, walaupun seharusnya tidak demikian. Tetapi kalau dilawan, saya tetap di situ, saya tidak pindah dengan tawakal pada Allah Ta'ala, maka tidak mengapa. Itu namanya dilawan. Tetapi kalau amdaka aw raddak, menjadikan kamu berangkat atau menjadikan kamu tidak jadi berangkat, berarti kamu terpengaruh dengan anggapan-anggapan sial tadi. Udah 13. Pak, manajer hotel atau siapa yang di hotel tersebut, tolong saya ganti kamarnya, saya nggak mau 13. Nah, ini sudah mulai dosa. Ada apa dengan 13? Kamu pindah hanya karena itu? Atau nggak jadi berangkat? Kenapa kamu nggak jadi ikut? Nggak jadi, saya lupa kalau tanggal sekarang tanggal 13. Ini juga menjadi dosa ketika sudah mempengaruhimu, ma'amdaka aw raddak, yang menjadikan kamu berangkat atau tidak berangkat. Ala kulli hal, berarti dengan demikian hadis ini menunjukkan tentang orang yang bertawakal penuh kepada Allah, meninggalkan yang makruh-makruh, tidak menganggap sial pada perkara-perkara, maka orang inilah yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, kabar gembira. Maka ketika Rasulullah SAW memberitakan berita ini, bangkitlah seorang yang bernama Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ud'uni atau ud'uli, doakanlah aku, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk di dalamnya. Masya Allah, engkau termasuk di dalamnya. Maka bangkitlah orang kedua, berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakan aku juga semoga aku termasuk di dalamnya. Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Apa maknanya engkau telah didahului oleh Ukasha? Sebagian menganggap maknanya dia tidak masuk 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab tadi. Tidak masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang berarti para sahabat saja tidak seluruhnya masuk. Ini yang pertama. Tetapi yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah doa Rasulullah SAW tadi untuk Ukasha saja. Adapun kamu sudah didahului oleh Ukasha. Karena kalau aku berikan pada kamu, aku doakan juga engkau, maka yang ketiga akan bangkit, yang keempat akan bangkit pula, semuanya akan minta didoakan. Maka cukup satu saja. Yang berarti sahabat yang mulia tadi
tidak bisa dipastikan tidak masuk. Bisa jadi juga masuk. Tetapi wallahu ta'ala alam, Nabi tidak mau menjawab yang kedua karena sudah didahului oleh yang pertama, yaitu Uqasyah. Sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Sopan sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan menyatakan enggak mau, saya enggak mau doakan kamu, atau bukan menyatakan dengan bahasa yang seperti itu, tetapi beliau hanya berkata, engkau sudah didahului Uqasyah, cukup. Artinya tidak bisa dipastikan tidak bisa dipastikan iya, wallahu ta'ala a'lam. Karena Nabi SAW tidak mau mengikrarkan atau mendoakan dengan kalimat seperti kepada Uqasyah. Karena dalam riwayat kepada Uqasyah pun Nabi bahasanya bukan engkau termasuk di dalamnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat doa, ya Allah jadikanlah Uqasyah termasuk di dalamnya. Tapi itu pun sama maknanya, karena doa Rasulullah SAW makbul, doa Rasulullah SAW diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian hadis yang agak panjang sehingga syarahnya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum saya baca. Nanti kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.